mengangkat isu-isu terkini. Dialog Palembang pagi ini bersama narasumber yang akan membahas dan mengupas topik hangat yang tengah dibincangkan. Setiap hari pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dengarkan hanya di Pro 1 RRI Palembang. Segera Anda ikuti Dialog Palembang pagi ini. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Dialog Palembang pagi ini. Palembang pagi ini kami akan hadirkan dialog mengenai yang sekarang sedang membuat kita resah ya. Ini menyoal harga pangan fluktuatif, daging ayam dan telur tuh ternyata masih tinggi pendengar ya. Jadi kalau misalkan Anda memang setiap harinya bahkan mungkin ya selalu ramah ya dengan telur, ayam, pasti tahu sekali ya kenaikan harga ini seperti apa. Harga pangan terutama komoditas strategis ya daging ayam, telur itu masih mengalami fluktuasi yang signifikan ya di berbagai wilayah. Kabarnya seperti itu, tapi nanti kita akan tanyakan kepada narasumber kita ya, termasuk di Sumatera Selatan sendiri. Nah, kondisi ini juga tentu menjadi perhatian kita semua karena pasti berdampak langsung ya pada daya beli kita sebagai masyarakat dan juga mungkin stabilitas ekonomi. Untuk mendapatkan pemahaman lebih lanjut ya, lebih dalam bisa dibilang seperti itu mengenai mungkin penyebab serta dampak dari kenaikan harga ini, kita akan berbincang dengan narasumber kita yang sudah hadir di Studio Pro 1 Palembang. Ada Ibu Tituk Indrawati SST SEMSI, statistisi ahli media BPS Provinsi Sumatera Selatan. Bu Tituk, selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seru ya kita ketemu lagi. Pagi-pagi juga, kemarin pagi juga ya. Pagi juga, kayaknya dapatnya shift pagi Mbak. Shift pagi ya. Biar segar. Nah, nanti kita juga akan berbincang bersama pengamat ekonomi dan bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang, Bapak Muhammad Rahman Bayumi. Jadi kita akan ngobrol lebih dulu sambil beliau bergabung bersama kita nanti ya. Tapi jangan lupa pendengar, untuk Anda silakan nanti bergabung bersama kami di 0711369977, 082179279090, atau bisa langsung ke aplikasi RRI Digital untuk bertanya. Jadi Mbak itu gimana nih tren perkembangan harga daging ayam dan telur ya di Sumatera Selatan dalam ya bisa dibilang minggu terakhir, beberapa bulan terakhir? Apakah memang kenaikan harga ini termasuk yang dibilang fluktuasi musiman atau malah dipengaruhi oleh faktor lain? Kalau dari kami ya Mbak ya, kan kami hanya memotret ya istilahnya, mencatat ya harga di tiap minggunya. Jadi petugas kami turun ke pasar, kemudian menanyakan harga tersebut ke pedagang ya Mbak ya. Kalau dilihat trennya itu adalah kita mengalami kenaikan. Ternyata setelah ditelusuri di beberapa pasar itu, baik di kota dan kabupaten inflasi itu, ternyata ada beberapa fenomena Mbak. Dan itu fenomenanya yang cukup bikin kaget. Yaitu adanya stok yang berpindah alur istilahnya. Jadi beberapa itu kan kita kalau misalnya ayam, telur itu kan kita disupport ya Mbak ya dari beberapa distributor ya. Dan ternyata distributor tersebut itu harus menyalurkan ke MBG, ke supplier MBG. Oh ya. Jadi misalnya kalau misalnya distributor itu punya 400 kilo gitu, istilahnya 400 kilo ayam ya Mbak ya, daging ayam itu setengahnya lebih atau bisa sampai 300 kilonya itu disalurkan ke supplier MBG dan sisanya baru masuk ke pasar. Dan itu yang membuat harga itu semakin meningkat karena kelangkaan Mbak. Jadi ada beberapa itu yang langka. Jadi sempat di bulan kemarin ya Mbak ya, di bulan kemarin itu terinput istilahnya, terpotret itu ketika daging ayam memang sudah tidak ada, itu masyarakat pindah ke ayam hidup. Maka ayam hidup pun juga dia per kilonya itu semakin naik meningkat harganya. Iya, jadi seperti itu. Jadi
mungkin entah ya kenapa ya, karena mungkin persediaan barang tersebut menipis atau memang tidak, memang jadi saluran ke pasarnya itu semakin sedikit gitu. Jadi dari distributor ke pasar itu sedikit Mbak, berkurang. Itu fenomena yang kami temukan dari Kabupaten Oki, kemudian di Kota Palembang pun, begitupun juga di Muara Enim dan di Lubuk Linggau. Berarti itu MBG itu berarti faktor penyebab utama? Adanya salah satu Mbak. Salah Kalau mungkin ya itu tadi, awalnya kan biasa kalau dari sisi ilmu ekonomi ya Mbak ya, harga naik itu bisa disebabkan beberapa, pasokannya berkurang. Salah satunya penyebabnya bisa itu. Itu yang harus kita pahami atau kita selesaikan, kita kasih solusi ya istilahnya, entah dari mungkin dari pemerintah memberikan tambahan atau mengimpor ya istilahnya dari provinsi terdekat. Seperti itu. Tapi apakah provinsi terdekat juga stoknya memenuhi ya? Itu tadi. Karena tidak hanya ayam dan telur Mbak. Sayuran pun juga seperti itu. Meningkat ya. Untuk wortel ya. Wortel, timun itu juga seperti itu, meningkat. Oke, baiklah kalau begitu ya. Yang pasti pendengar jangan lupa untuk bergabung bersama kami di 0711369977, 082179279090, bahkan juga bisa langsung ke aplikasi RRI Digital ya. Nah, saat ini kita juga sudah bersama-sama narasumber kita adalah pengamat ekonomi dan bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang. Ada Bapak Muhammad Rahman Bayumi. Selamat pagi, Assalamualaikum. Selamat pagi, Assalamualaikum Mbak. Sarapan apa tadi? Makan telur juga nggak? Apa nggak? Karena harga naik. Kalau hari ini kayaknya masih intermittent fasting. Oh ya, intermittent fasting beliau ya. Oke, baiklah. Nah, jadi tadi sudah berbincang ya bersama Bu Titu bahwa potret harga naik ayam, telur itu salah satunya juga karena dari MBG ya. Karena oh iya benar. Nih, ini kan telur ini banyak disuplai ke sana ya, dikirimkan ke sana ya. Karena lauk utama MBG itu biasanya itu ayam dan telur. Iya, ayam dan telur ya. Oke, entahkah memang setiap harinya mereka harus menampung jumlah yang banyak, padahal juga belum tentu digunakan sebegitu banyak ya di setiap harinya, atau gimana ini? Karena kan itu sudah pasti ya Mbak ya. Kan kita SPPG itu juga udah nambah Mbak. Kan SPPG kalau di bulan di awal tahun itu kan karena memang baru ya Mbak ya. SPPG itu dibentuk, itu kan jumlahnya baru sedikit, seingat saya itu cuma 67. Sekarang ini udah ratusan kalau nggak salah, sesumsel aja udah 300-an apa 400-an gitu SPPG-nya. Dan itu rutin Mbak, Senin sampai Sabtu. Enggak, Senin sampai Jumat. Jumat aja. Senin sampai Jumat, dan sekolahnya itu sudah mulai banyak yang yang istilahnya disalurkan itu kan. Nah, jadi mau nggak mau itu pasti Mbak. Jadi bukan masalah stoknya. Jadi maka dari itu mungkin kesiapan dari dengan adanya itu ya kan, sekolah, dan pasti itu harus dimasak pada saat itu dan harus disiapkan karena memang siswanya makan kan. Nah, dari sisi pasar pun juga dia akan terus kan lari ke situ. Nah itu jadi mungkin itu salah satu penyebabnya sih kalau saya mikirnya, fenomena di lapangan yang kami temuin ya Mbak ya. Iya. Wah, nggak kebayang kalau misalkan ini kan udah Oktober, nanti Desember. Belum lagi UKM yang membutuhkan telur banyak untuk produksi kue. Kan mau Natal ya kan? Aduh, ya udahlah ya. Pusing juga ya. Nah, tapi gimana nih pengamat ekonomi kita nih, Pak Rahman sendiri, apa yang menjadi catatan Anda ketika fenomena ini terjadi ya? Ya, karena memang seperti yang disampaikan, sebelumnya saya izin menyapa dulu kepada semua pendengar dimanapun berada. Jadi memang program makan bergizi gratis ini kan karena mereka memang mencari biaya juga yang lebih efisien dengan kualitas protein yang terbaik lah, kita bisa katakan seperti itu, yaitu dapat dari ayam dan telur. Namun memang kalau dari sisi pengamatan ekonomi sendiri, saya masih menilai masyarakat kita khususnya dalam peternakan itu sendiri masih banyak menggunakan cara-cara yang tradisional. Itu yang mungkin mengakibatkan program dari pemerintahnya sudah sedemikian optimal dan cepat,
sehingga membutuhkan bahan baku yang cepat, tapi tidak diimbangi dengan kemajuan dari masyarakat menggunakan teknologi-teknologi terkini dalam peternakan kayak gitu. Oke. Jadi nanti pengaruhnya gitu ya, Pak Rahman, ke kondisi ekonomi kita ini, ekonomi masyarakat terutama yang ya bisa dibilang daya beli ya, dan juga inflasinya tuh nanti seperti apa? Itu tentu terganggu karena kenapa? Karena memang telur dan daging ayam, karena memang khususnya hari ini membahas itu merupakan protein yang sangat mudah didapat dengan harga yang cukup relatif murah. Tapi sekarang kalau kita bandingkan itu udah nggak lebih murah juga, maksudnya harganya udah lumayan kayak gitu. Apalagi kalau orang untuk usaha dan lain-lain juga akhirnya harganya agak bersaing juga dengan ikan laut dan lain-lain kayak gitu. Padahal sebelumnya harga ayam dan telur itu murah. Nah, kaitannya dengan ekonomi tentu daya beli masyarakat juga itu akan terganggu, dan kalau efek jangka panjangnya ini menurut saya program masih harus memikirkan jangan sampai program yang dibuat itu memang memberikan keuntungan atau kemajuan atau promosi dari beberapa pihak, tapi justru dari masyarakat sendiri menimbulkan masalah baru kayak gitu. Nah, itu dari sisi ekonomi. Sehingga itulah tadi mungkin dari pemerintah juga ketika membuat satu program harus memikirkan risiko yang timbul, seperti mengadakan pelatihan, terus insentif dari sisi teknologinya, pemberdayaan masyarakat menggunakan cara-cara yang modern untuk menghasilkan telur yang berkualitas dengan jumlah yang banyak. Terus peternak ayam juga mungkin harus banyak kalau kita lihat di konferensi nasional itu sudah banyak sekali peternakan yang menggunakan teknologi yang sangat luar biasa, sehingga tidak hanya masyarakat itu bergantung pada telur dan ayamnya saja, tapi ada diversifikasi produk turunannya juga. Bahkan sekarang sudah ada yang mengembangkan seperti telur yang sudah dilapisi dengan pengawet, maksudnya bukan pengawet yang berbahaya, tapi agar stok telur itu tetap harganya aman. Nah, orang sudah sampai sana. Terus seperti peternak ayam juga tidak lagi orang bergantung pada cara-cara yang konvensional atau tradisional, tapi sudah mulai memikirkan stok ayam itu sudah beberapa tahun yang akan datang tuh bahkan sudah dipikirkan sedemikian rupa kayak gitu. Ini termasuk solusi ya Bu Tituk ya. Yang tadi di belakang sebelum ini kita juga udah ngobrol ya Bu Tituk ya. Oke. Nah, tapi Bu Tituk, jadi ini berarti nggak musiman dong atau? Iya, tidak musiman. Tidak musiman ya berarti ya. Belum musiman ya Mbak ya. Belum ya. Musiman itu kan nanti ketika Nataru nih. Siap-siap nih Nataru ada kenaikan lagi nih. Konsumsi ayam khususnya ya, karena Nataru itu kan biasanya acara-acara keagamaan, terus kemudian tahun baru ya Mbak ya. Itu biasanya kita membakar apa Mbak? Bakar ayam kan, daging, ayam. Mungkin bakar rumah kan ya. Nah itu faktor musimannya Mbak. Nah itu permintaannya akan naik kembali. Satu lagi nih, saya juga dapat kabar dari teman saya, itu ketika kita datengin distributor ayamnya ya Mbak ya, itu benar kata Masnya tadi, mungkin pemerintah bisa nggak cuman programnya istilahnya ya, kita memikirkan itu jenjangnya itu misalnya dari produsennya, kemudian sebelum ke konsumennya itu kan ketersediaan barang itu tuh di produsen itu harus istilahnya kita tingkatkan. Nah kemarin itu ada yaitu bibitnya Mbak ternyata dari ayamnya itu. Jadi dia berkurang. Nah mungkin dari peternaknya yang harus kita siapkan ya Mas ya. Jadi kesiapan yang untuk mendukung dari program MBG tersebut. Jadi baik itu protein, kemudian sayur-sayuran itu kan, terus kemudian berasnya, mungkin itu sih. Iya, karena kalau kita udah berbicara soal harga naik, bukan cuma telur dan ayam ya, yang lainnya ngiring kalau kata Pak Emang itu ya. Sayur pun seperti itu ya. Jadi bingung kan nanti ujung-ujungnya mau makan apa, ujung-ujungnya ke instan lagi. Nah, padahal sudah menerapkan gaya hidup sehat ya. Apa kita jangan-jangan harus IF juga kayak Pak Rahman ya? Sanggup saya kalau 12-8 Pak. 12 aja dulu nggak apa-apa. Kalau 12-12 saya nggak sanggup. Nah, ngobrol IF-nya nanti aja ya. Boleh Mbak. Solusi itu. Oke. Nah, tapi seperti apa nih Bu Titu kenaikan dan penurunan harga tersebut sebenarnya?
Kalau sekarang ya Mbak ya, kalau beberapa komoditas yang kita amati ya Mbak ya dari minggu pertama di bulan Oktober itu, saya juga herannya kenapa beberapa itu naik banget. Kalau emas memang tidak tidak Iya. dipungkiri ya, karena Tapi memang kemarin sempat turun ya. sempat turun, tapi habis itu naik kembali yang Iya. melebihi yang Meroket melebihi ya. ini melebihi apa namanya? Lebih nilai turun. Jadinya tetap aja gitu naik. Nah, untuk yang kenaikan harga pangan ya Mbak ya, khususnya selain dari tadi ayam dan telur itu, kita kemarin mengamati itu adalah wortel Mbak. Oke. Wortel, terus kemudian ketimun, terus kemudian yang saya heran itu juga kami kan tidak hanya mencatat ya Mbak ya kalau ada naik ini, tapi kan fenomenanya nih kami tuh harus mengamati ini ada apa sih sebenarnya. ya. Karena ketika dilihat, oke, memang cuaca memang kita masih ada ya Mbak ya beberapa itu yang ekstrim, tapi ketika kita lihat coba dicek di fenomena di apa namanya di Google gitu, untuk banjir, kemudian untuk hujan-hujan yang ekstrim di khususnya Jawa, karena barang-barang dari Palembang ini Palembang ini kita berasal dari untuk sayuran itu ada juga yang dari Jawa, Luar Jawa. Di Jawa, jadi dari luar Sumsel ya Mbak ya. Nah itu tidak ada penyebab itu, jadi kita kenapa ya gitu loh, kenapa wortel itu bisa sangat tinggian gitu loh. Terus kemarin tomat. Iya. Nah, tapi sekarang alhamdulillahnya tomat sudah Menurun. melimpah. Melimpah ya. Harganya masih tetap ya. Harganya turun. Turun ya. Turun. Jadi karena dia Tawar banget melimpah. ya. Itu ini Mbak, permainan kata. Harga turun disebabkan barang banyak di pasar. Oke. Jadi gitu. Jadi ya kalau kita amatin sih seperti itu. Terus kemudian yang kemarin itu yang kami sempat kaget itu adalah beras, Mbak. Iya. Beras itu kemarin itu masih ada kenaikan di beberapa kabupaten kota inflasi. Oke. Nah, padahal SPHP sudah menyalurkan banyak loh. Banyak banget ya kalau kita Kan lihat bertonton tuh. kalau nggak salah. Terus makanya kemarin itu pas banget Mbak. Memang kemarin itu tiba SK-nya tanggal berapa ya? September kalau nggak salah. Kemarin itu jadi dibentuklah Satgas Pangan Beras. Jadi minggu ini Satgas Pangan Beras itu SK sudah dibentuk dan beberapa dari dinas bergabung untuk mengadakan pengawasan harga eceran tertinggi beras. Mungkin dengan adanya mereka ini insya Allah ya harganya lebih terkendali ya Mbak ya, karena kepolisian pun juga ikut tergabung di dalamnya. jadi kan lebih punya kuasa nih menegur pedagang-pedagang yang sering memainkan harga ya Mbak ya. Nah itu mungkin itu. Jadi mudah-mudahan beras ini dengan adanya Satgas Pangan Beras ini insya Allah terkendali. Tapi untuk yang sayuran nih dan sayuran dan daging ayam mama ini kemarin beberapa itu sudah ada pertemuan kepala BPS dengan gubernur. Mudah-mudahan ada jalan keluarnya, entah itu mungkin dari kita mengimpor barang tersebut dari luar ya, entah itu digalakan kembali Sumsel mandiri pangannya di Sumsel, di daerah Sumsel. Iya, oke, baiklah. Nah, sebelum saya lanjutkan kembali, saya ajak kembali pendengar untuk yang mau nanya-nanya silakan ya di 0821 7927 9090, 0711 369977, bisa juga langsung ke aplikasi RRI Digital dan akun YouTube RRI Pro 1 Palembang. Tapi saya mau bacakan dulu ya, ini beberapa WhatsApp yang udah masuk dari pendengar kita. Ada Pak Asari. Mau update informasi aja, kalau telur 1 kilo di tempat saya tuh masih di harga 28.000, ayam 35.000 ya, masih melonjak naik belum turun. Mending gitu di rumah saya, dekat rumah saya 30.000 udah telurnya. Iya, mahal kan Bu. Oke, ada Ibu Christine juga di kilometer 14. Harga telur di tempat kami itu 28.500 per kilonya, ayam 35.000, wortel 16.000, bawang merah 40.000. Oke, jadi kita nggak usah makan bawang goreng dulu lah ya. Ada siapa ini? Ada Pak Libet. Harga pangan masih mahal nih di wilayah saya. Beras harganya 13.000 per liter, telur malah 32.000. Oke. Dan daging ayam mentah tuh 50.000 rupiah per kilogram.
ada Ibu Masyito di Jalan Angkatan 45. Update harga tuh masih Rp30.000 per kilogram untuk telur ya. Oke, baiklah. Nah, ternyata kan ini berbeda-beda ya, tidak semua sama begitu ya. Baik, nanti kita lanjutkan kembali. Kita ke pendengar dulu. Sudah ada pendengar yang bergabung. Selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama Bapak siapa di mana, Pak? Dengan anak buahnya KDM dari Bandung Timur. Oh iya, Pak KDM lagi viral tuh ya sekarang. Pak, Anak buahnya Batata. iya, apa-apa. Kan kecipratan viral juga ya. Silakan, apa yang mau ditanyakan? Ya begini tentang masalah menggarisbawahi harga telur, bahkan bukan harga telur ya, kayak bahan pokok aja kan begini. Merangkak naik kan di sini. Tadi bisa telur. Kalau di sini mendingan kalau 28 30 di sini 34.000. Wow. Telur. Udah seharga ayam ya, ayam di iya, sini iya, ya. Betul. 4 hari yang lalu harga 32.000, bahkan tadi pagi tadi saya beli naik katanya 34.000. Wow, oke. Bahkan per satu juga bisa juga 2.500 kan. Nah, beginilah. Bahkan bukan hanya telur, bahan pokok yang lain. Sehingga banyak ibu-ibu yang berasumsi walaupun tidak akan gara-gara ada MBG di harga pangan naik kan naik. Itu walaupun tidak ada kaitan tapi kan wajar kalau ibu-ibu mengaitkan ke sana gara-gara ada MBG. Nah sini masalah pangan siapapun dari dulu sampai sekarang belum bisa mengatasi selama mafia pangan berkeliaran. Saya kira yang mendikarakan mafia itu kan. Sedangkan walaupun Pak Menteri bercuat-cuat ini tapi kan selama mafianya tidak ditertibkan, saya kira seperti begini Bu. Contoh seperti dia, kalau Bulog Jawa Barat pernah manggil, jangan khawatir beras untuk stok Jawa Barat cukup, bukan beras cukup tidak cukupnya. Saya kira uangnya rakyat sebagian cukup tidak. Masalah beras berapa ton juga cukup. Nah di sini uang rakyatnya cukup, masyarakat saya tahu Bu. Masyarakat di pedesaan, apalagi sekarang kehilangan mata pelajaran, susah cari makan juga dengan harga seperti ini. Nah, bagaimana solusinya? Mafia pangan beratas yang berkeliaran karena menggelar harga adalah mafia. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ada yang mau menanggapi statement Pak Ahmad Irwan? Coba ladies first Bu. Itu ada nggak? Saya kan dari pemerintah ya Mbak. Agak serem juga saya berkomentar ini. Cuman mungkin saya bertanya aja, itu harganya yang 34 ya tadi ya telur ya. Itu harganya di mana ya Pak ya? Apakah di pasar atau di warung? Kalau di warung wajar ada kenaikan itu karena biasanya pedagang mengambil untung. Tapi kalau di pasar juga sangat itu tinggi biasanya, itu ya. Itu ketinggian. Makanya bisa saya tanya 40 itu ke warung. Makanya saya tanya itu di mana? Padahal kalau Bandung itu setahu saya itu pokpam itu di situ. Di situ, distributor ayam, kemudian telur itu di situ. Jadi makanya saya juga heran kok bisa sampai segitu. Makanya pertanyaan saya itu harganya di mana ya? Apakah di warung atau di pasar? Tapi kalau di pasar 34 kayaknya terlalu tinggi ya. Terlalu tinggi deh. Terus kalau soal mafia saya bingung komentarnya Mbak. Gak usah dikomentarin. Jadi mudah-mudahan ya Pak ya kita bisa mewujudkan pemerintahan ya yang bersih sehingga bisa memberantas mafia-mafia yang berkeliaran. Nggak cuman mafia tadi Bapaknya bilang mafia apa? Telur ya, nggak cuma mafia telur, nggak cuma itu mafia pangan itu di semua itu juga memang pasti ada Pak. Tapi ya mudah-mudahan kita doakan saja Indonesia itu bisa memberantas semua kejahatan tersebut. Oke, kalau Pak Rahman ada yang mau ditambahkan untuk menanggapi statement? Kalau untuk mafia sendiri itu sebenarnya ada di semua sektor. Maksudnya oknum-oknum kayak gitu akan selalu ada. Dalam masjid pun ada yang kayak gitu. Cuma tinggal bagaimana cara kita mengantisipasi kalau kita belajar dari sejarah bahwasanya setiap penyelewengan ataupun kecurangan seperti itu tidak lain ya caranya yang pertama ya pengawasan. Pengawasan itu bisa secara langsung atau enggak langsung, yaitu dari pemerintah, masyarakat, dan khususnya kita semuanya lah. Itu bersama-sama mengawasi dari sisi akademisi, mungkin kita bisa melakukan terobosan-terobosan ilmiah, masyarakat juga kayak gitu. Intinya melaporkan kayak gitu. Itu yang paling gampang. Itu membantu lapor ya. Jadi kita enggak cuma diem aja gitu ya. Oke, sudah ada pendengar kembali yang bergabung. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama siapa di mana, Bu? Ibu Ali. Di mana?
Sekarang di Pamekasan, Mbak. Oh ya, roadshow terus ya Bu Ali. Kadang di Balikpapan. Sekarang Ya, di Pamekasan, biasanya kan oke. Balikpapan. Iya ya, silakan. Silakan Bu Ali. Tadi inilah saya sebenarnya serem banget Pak Irwan tadi bilang. Tapi ya saya aja cuman batin, nggak berani di udara. Sudah terwakili tadi. Karena gini nah Mbak, beras itu juga. Terus kalau telur ya, kita bahas telur dulu. Telur itu sudah 2 minggu yang lalu di Pamekasan itu per kilo. Kalau Pamekasan kan per kilo, kalau di Balikpapan per piring ya. Satu piring itu 30 isinya. Kalau di Pamekasan tuh sudah 30 Mbak. Padahal diibaratkan kalau tadi ada pendengar yang lewat WA itu ada yang cuma 20 berapa nggak sampai 30. Padahal Palembang istilahnya termasuk kota besar kayak Balikpapan gitu ya. Masih murah berarti. Di Pamekasan tuh 30 sudah 2 minggu yang lalu Mbak. Itu di pasar apa di warung? Saya wakili pertanyaannya nih. Nanti ditanya Bu Titu lagi. Enggak di warung Mbak, ya termasuk itu sudah agennya. Sudah agennya. Oke. Iya sudah agennya gitu. Kalau saya yang ya memang keseharian itu saya nggak ikut belanja sih, suami saya yang Oke, baiklah kalau begitu. Terus beras juga Mbak. Beras nggak tahu kalau di Palembang yang enak loh ya, yang punel di sini sampai berapa Bang? 70 berapa Bang? Beras 80 ya? 80, diskusi dia lagi sini. 87. Iya. Baik. Termasuk mahal lah. Oke. Apalagi kayak di Balikpapan. Iya. Itu katanya suami saya bilang itu pengaruh MBG. Oke. Ada beranda kan gimana sih di satu sisi saya punya cucu terjamin. Di satu sisi dapur saya nggak terjamin gitu ya. Iya, di dapur utinya ini. Cuma saya berharapnya gini, saya berharap sebagai pensiunan, mudah-mudahan pensiun naik juga. Gitu. Siap, baik. Menutupi kenaikan itu aja sih pada ini saya ya. Terima kasih, sehat selalu dari Kota Pamekasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu mungkin tadi sekedar update ya informasi dari Pamekasan ya, ternyata Rp30.000 dan ini adalah curhatan ibu-ibu juga ya. Bahkan juga ya sudah dibilang oma-oma lah ya yang curhat ini ya. Tapi fenomena yang terjadi memang Bu Tito dan juga Pak Rahman ya seperti itulah ya. Ya yang seperti dia sampaikan tadi. MBG ini di satu sisi cucunya terjamin ya kesehatan gizinya, tapi di sisi lain ada juga yang disoroti ya, yang bikin gelisah. Boleh promo nggak Mbak? Boleh promo. Nggak boleh ngiklan itu. Jadi mungkin sekalian dikasih tahu aja kayak Mbak ya. Jadi memang kan pemerintah juga mau tahu nih Mbak, dampak dari MBG itu sebenarnya gimana sih gitu loh. Apakah menguntungkan untuk perekonomian, kemudian apakah menguntungkan untuk masyarakat itu sendiri. Jadi kemarin kami istilahnya dapat proyek ya nyebutnya ya. Jadi kami diperintahkan oleh Presiden untuk melakukan survei Mbak, melakukan survei khusus dan survei baseline, yaitu survei khusus itu kita melakukan survei ke beberapa SPPG, sekolah dan anak-anak yang mendapatkan program MBG. Itu kita lakukan survei Mbak, tahun inilah Mbak. Jadi tapi hasilnya memang belum ada. Terus kemudian yang kedua, makanya saya sempat tadi saya bilang kan Mbak, jumlah SPPG-nya sudah semakin banyak loh Mbak, ya, gitu kan. Jadi pemenuhan gitu juga semakin luar biasa. Nah, yang kedua adalah survei baseline Mbak. Survei baseline ini kita menyasar ke berapa ribu responden rumah tangga. Jadi kita mau lihat baik yang mendapatkan program MBG dan baik yang tidak, itu efeknya dari program MBG itu apa. Jadi kita sedang melakukan survei pada tahun ini Mbak. Jadi memang hasilnya belum keluar ya. Semoga mudah-mudahan itu sebagai hasil uji coba, bukan uji petik ya Mbak ya. Program MBG itu berdampak apa tidak. Jadi kita lihat aja hasilnya ya. Mudah-mudahan
BPS bisa mendapatkan hasilnya yang baik ya, kemudian nanti bisa dilaporkan ke pemerintahan ya, bisa memberikan solusi seperti itu ya. Ya, tadi Pak Rahman juga sudah merekomendasikan ya bagaimana pemerintah daerah sebaiknya merespon hal ini ya yang terjadi saat ini ya. Agar memang ya dampaknya itu nggak semakin ya bisa dibilang memberatkan Kalau dari sisi perekonomian pasti Mbak. Iya. Kenapa? Karena dengan adanya SPPG itu sendiri itu membuka lapangan kerja loh. Iya. Dan itu banyak loh. Iya, yang terbantu Dan besar juga. Dan besar gitu. Itu bener-bener deh. Tapi itu tadi kan Mbak ya, kita kan mungkin dari sisi kebijakan tersebut ada bukan celah ya, ketidaksiapan kita dalam menyediakan permintaan barang yang semakin banyak kan, dengan cuma sekupnya kecil yang tadinya hanya untuk pasar tiba-tiba harus ke MBK. Nah mungkin kesiapan itu aja mungkin. Jadi itu tadi mungkin beberapa produsen sayuran atau bahan pangan itu kita persiapkan lebih lanjut, mungkin di tahun depan sudah berjalan dengan lancar kali Mbak. Amin ya. Seperti itu. Tapi Pak Rahman, kalau tadi di awal kan Pak Rahman sudah merekomendasikan beberapa yang harus dilakukan gitu kan. Ya. Tapi ada nggak sih mungkin, apakah ada kebijakan ekonomi tertentu mungkin yang bisa diterapkan nih untuk menstabilkan harga pangan strategis seperti daging ayam dan telur, walaupun memang yang lain-lainnya nih mengikuti ya kenaikannya. Oke, kalau untuk harga sendiri kan sebenarnya kalau kita lihat berita itu di tahun 2024 tuh juga ada juga kejadian-kejadian seperti ini. Padahal program dari makan bergizi gratis tuh belum ada dan lain-lain. Tapi memang telur dan daging ayam itu memang beberapa kali itu terjadi kenaikan. Jadi memang sepertinya hal ini sebenarnya bukan lagi kalau kita bilang tahunan, ataupun bisa juga sih sebenarnya, karena memang kenaikan-kenaikan seperti ini akan selalu ada, dan juga bukan cuma telur aja. Jadi memang itu kalau kita dalam ekonomi itu ya seperti permintaan dan penawaran saja. Apalagi kalau kita mungkin kita kesampingkan dulu program makan bergizi gratis. Itu kalau kita lihat dari cuaca juga tetap berpengaruh. Mungkin tidak terlalu, tapi tetap berpengaruh karena memang telur dan daging ayam itu kan masih sangat tergantung dengan bagaimana cara balik lagi ke peternaknya sendiri dalam mengelola dan beternak itu. Oke, baiklah. Berarti nggak bisa serta-merta. Sebenarnya gini ya, mungkin akan ada perbedaan pandangan. Maksudnya kalau dari sisi emak-emak itu kan kadang-kadang kalau saya ke pasar itu misal dia nawar nih, ini berapa harganya, 20.000, bisa nggak kalau 2 kilo 25. Kadang-kadang sayanya yang agak miris. Maksudnya ini memang sulit atau memang masyarakatnya sendiri yang kayaknya ibu-ibu memang kayak gitu ya. Beda 1.000 2.000. Gak tahu tuh itu ibu gimana Bu? Nah mungkin dari sisi BPS juga, maksudnya gini. Kalau untuk mungkin kita kalau kita wakilkan masyarakat iyalah, maksudnya dari perbedaan 2.000 1.000 itu bisa jadi konflik. Nah tapi kan sebenarnya kalau kita lihat di lapangan, masyarakat kita itu sebenarnya nggak gitu-gitu banget. Karena masyarakat sudah bisa mengkonsumsi pangan itu dari luar. Seperti harusnya kita bisa makan ubi, tapi mereka pilih produk-produk kemasan yang dari impor, dari luar misalnya ya. Terus jadi kadang-kadang kalau kita bilang masyarakat kita susah sekali dengan telur, kayaknya enggak. Mereka soalnya daripada mereka beli telur mungkin harganya cuma sepersekian ribu, malah mereka konsumsi dadar gulung lah atau telur gulung yang udah dicampur tepung dan lain-lain. Kayaknya Cilor. dan mereka bisa beli itu dengan harga yang lebih mahal dari telur. Maksudnya kenaikan jajanan-jajanan instan yang sepersekian ribu itu nggak dipermasalahkan. Tapi kalau giliran telur ayam dan daging itu kayak jadi masalah besar. Padahal kalau seandainya masyarakat tidak panik, telur dan daging ayam kayaknya itu tidak akan, maksudnya perubahan harga tuh nggak akan seperti ini kayak gitu. Kalau agak slow sedikit lah masyarakat. Tapi karena dia panik, akhirnya dengan program ini juga belum lagi headline berita telur dan daging ayam dipakai untuk salah satu protein utama program makan bergizi gratis. Mungkin ini juga permainan politik atau media bisa juga, karena dalam perekonomian tuh pasti ada campur dengan politik seperti itu. Sehingga akhirnya harga pun bisa naik juga. Tapi kalau masyarakat agak bijak, maksudnya agak sabar sedikit, tahan, tidak harus selalu makan telur atau daging ayam, bisa juga konsumsi ubi, tahu, tempe, protein-protein yang lebih relatif lebih murah, itu bisa juga. Sehingga kalau masyarakatnya agak tenang dan agak sedikit lebih bijak, itu harga bisa
stabil dengan sendirinya. Tapi kalau kita panik itu akan makin dimainkan dengan pedagang, makin senang mereka. Iya. Karena kan mafia itu tadi baik di mana-mana. Iya. Jadi paling penting itu ya masyarakat agak bijak juga dalam memilih produk yang akan dikonsumsi, dan yang paling penting itu punya banyak tabungan kayak gitu untuk mempersiapkan apa yang akan datang. Jadi dari sisi ekonomi itu sebenarnya kita nggak apa-apa nggak makan ayam, yang penting uang kita ada untuk beli ayam. Itu jauh lebih menenangkan. Iya, nggak Kira-kira kan apa-apa seperti itu. nggak makan, penting emasnya banyak. Banyak gitu ya. misalnya gitu. Ngeri ya. Kira-kira kan seperti itu. Nah, Oke, baiklah kalau begitu. Bu Tito, apa ya maksudnya? Apakah ada memang perbedaan signifikan gitu ya harga ayam dan telur ini antara perkotaan inflasi ini? Kalau dari ini ya Mbak ya, karena kita memantau itu hanya 4 kabupaten kota ya Mbak ya. Iya. Kota inflasi itu yaitu Kota Palembang, kemudian Lubuk Linggau, Kota Lubuk Linggau, sedangkan kabupatennya Oki dan Muara Enim. Oke. Di keempatnya ini memang mengalami kenaikan Mbak. Itu daging ayam dan telur itu merupakan 5 terbesar. Sampai 10 deh kalau nggak salah. Iya. Di Oki. Oke ya. Ya itu 10 Mbak. Jadi mau nggak mau dari keempat kabupaten kota inflasi tersebut itu memang meningkat. Itu tanpa terkecuali Mbak. Iya semuanya ya. Ya, Kompak mereka iya. ya. Jadi kan sebenarnya bisa diusut ya Mbak ya, kan karena kalau kami ya ngelihat itu dari arah barang. Iya. Jadi istilahnya kalau dari Palembang ini kan kita ngambil dari sekitaran Sumsel ya Mbak ya. Terus kemudian Oki itu ngambil barang itu di pasar itu biasanya dari Palembang. Sama dari kalau di pasar mana tadi kemarin tuh namanya Tugu Mulyo ya Mbak ya. Iya. Saya lupa di Oki itu maklum ya penduduk baru saya. itu dia mengambil barang itu ada beberapa komoditas itu mengambil dari Lampung. Jadi memang sekitaran istilahnya distributornya itu pastilah gitu Mbak. Terus kalau Lubuk Linggau itu dari Curup, kemudian dari bawang merahnya tuh dari beberapa bawang merah itu dari Solok. Jadi memang daerah sekitar situ, dan itu berarti kan mungkin tadi yang diucapkan sama Mbak Tata itu benar dong. Kalau kita lihat mengimpor dari provinsi lain, jangan-jangan provinsi lain aja juga sudah kekurangan tinggi, seperti itu. Tapi itu tadi Mbak, kalau saya ingin berkomentar yang tadi Mas Rahmannya bilang ya Mbak ya, Mas ya, itu kan kalau masyarakat bijak, sebenarnya pada dasarnya masyarakat itu adaptif Mas. iya. Itu pasti, itu banyak akalnya sekali. Dari semenjak kita cabe ya Mbak ya, cabe loh, harga meningkat aja, itu mereka punya manuver tertentu. Cabe mahal, oke kita pakai lada. Mungkin dengan itu tadi adanya manuver beberapa di blow up ya sama highlight sama media. Jadi mungkin kita makin panik kan, masyarakat itu sebenarnya orangnya pinter-pinter kok gitu. Mungkin Mbak Tata kemarin kan nanya gimana Mbak harusnya ya gitu. Nah tenang aja, masyarakat pasti pinter. Mungkin tanpa nggak pakai misalnya kalau masak gitu biasanya pakai telur, mungkin kita telurnya 1 dicampur tahu dihancurin, dicampur bikin dadar. Tebel kan tuh. Sama-sama protein. Nah, masyarakat itu pintar dan adaptif. Jadi itu tadi benar kata Mas Rahman, masyarakat itu adaptif dan tenang. Ya mungkin ya itu tadi Mbak, efeknya ya karena di highlight sama media kan. Jadinya jadi beberapa masyarakat itu panik. Ya panik itu. Dan agak susah juga ya kita sebagai masyarakat ini menghilangkan si lata ini ya. Benar. Kalau sekarang tuh bahasanya FOMO ya. Oke. Nah, saya bacakan dulu ini ada apa nih? Ya, opini ya dari masyarakat, dari pendengar. Ada Mbak Pur di live chatnya kita. Bagi RRI, kenapa ya pemerintah tidak berupaya menetralisir harga pangan? Kalau dulu tuh membawa uang Rp50.000 ke pasar tuh dapat ikan, cabai, sayur dan lain-lain. Tapi sekarang cuma dapat ikan dan sayur. Oke. Ya, udahlah begitu ya. Ada yang mau ditanggapi begitu? Boleh. Mbak Tito sebenarnya dan juga Mas ada Rahman. dijaga ya istilahnya ya. Jadi kalau dari komoditas yang dijaga pemerintah itu ada. Tapi biasanya itu tadi Mbak yang tadi saya cerita yang Satgas Pangan Beras ya. Itu sudah misalnya
terlalu jauh. Jadi kemarin itu juga ada, karena kita mainnya kan harga eceran tertinggi ya. Nah kita mungkin sekarang pemerintah sudah mulai gemas istilahnya dengan beberapa yang menjual di luar itu. Jadi ya itu tadi, tapi pemerintah tidak istilahnya apa ya Mbak ya, tidak melarang. Nah sekarang dengan adanya Satgas itu mungkin sudah ada teguran-teguran keras karena kepolisian tergabung kan Mbak ya. Jadi terus kemudian beberapa komoditas yang diatur, harga yang diatur pemerintah itu adalah yang sangat berpengaruh. Seperti misalnya bensin, LPG, itu sudah pasti diatur sama pemerintah. Listrik, air PDAM. Nah itu memang sudah diatur sama pemerintah. Nah kalau khusus pangan ini tertentu, jadi dia itu hanya yang memang benar-benar digunakan seluruhnya. Kan ada nih beberapa yang memang digunakan, tapi seluruh masyarakat menggunakannya, tapi tidak di ini, mungkin karena memang masih bisa istilahnya dipenuhi dari daerah terdekat ya Mbak ya, kayak gitu. Jadi memang ada beberapa komoditas yang sudah dijaga harganya oleh pemerintah. Oke, nah saya ke Pak Rahman lagi nih ya. Ada prospek harga pangan ke depan begitu Pak? Apakah mungkin ada prediksi kapan harga akan mulai turun begitu kan, atau bahkan mungkin stabil? Mungkin saya akan menjawabnya seperti ini. Khusus untuk masyarakat Palembang, kebetulan saya juga pendatang di sini. Menurut saya kalau bawa uang 50.000 ingin dapat banyak, itu pergilah ke pasar induk. Itu sudah paling terbaik lah. Karena saya sudah belanja di beberapa pasar di Palembang. Pasar induk itu datanglah di jam 9 ke atas. 9 apa tuh? Oh, 9 pagi ya. Ya, kalau malam karena 21. Karena kan jam 10 tuh udah pada mau tutup kan. Jadi untuk ibu-ibu yang pengen irit dan hemat, pergilah ke pasar induk, bawa uang 50.000, 100.000 dengan saya rasa kalau di jam 9 itu harganya udah obral banget. Mau daging, mau tulang, mau cabai, ikan. Mungkin yang awalnya ikan ini misalnya 40 bisa jadi 15.000, 20.000 karena orang udah mau pulang. Jadi sebenarnya gini, bukan masalah 50.000 itu dapatnya apa ataupun berapa harganya, tapi kita memang masyarakat tadi harus tenang, harus cari informasi sebanyak-banyaknya, upayakan tetap makan enak, bergizi, tapi tetap hemat. Karena kenapa? Di Palembang itu pilihannya ada begitu banyak. Maksudnya mau murah, mau mahal, semuanya ada. Tinggal tergantung dengan kantong kita masing-masing. Nah, mungkin di momen ini saya juga promosikanlah pasar induk Kepayang ini di Palembang. Itu sangat luar biasa di sana karena saya lihat di situ murahnya luar biasa. Dan harganya itu bisa berkali-kali lipat kalau kita beli di mungkin warung atau di pasar dekat rumah kayak gitu. Harganya itu jauh lebih murah dan di sana itu beragam, apalagi kalau kita beli dengan pedagang-pedagang yang kecil yang gelar tikar, gelar karung lah kayak gitu, itu jauh lebih murah kayak gitu. Berarti itu kan saran begitu ya? Saran. Prediksi tadi nggak ada? Kalau untuk prediksi agak sulit karena kenapa? Harga ini kan permainan pasar, ada permintaan dan penawaran. Jadi harga itu setiap hari akan bisa berubah-ubah. Sehingga kalau untuk prediksi ke depan, kalau dari sisi saya sih masih aman-aman saja. Dan yang jelas masyarakat sekarang harus siap-siap karena balik lagi udah mau dekat akhir tahun, udah mau Natal. Harus ada tabungan, jangan sampai nanti pas lagi perayaan sibuk kenapa harga mahal, kenapa enggak. Pada momen Nataru seperti itu bukan harganya yang harus disalahkan, tapi kita harus benar-benar mempersiapkan. Saya pernah ngomong juga di RI, misalnya nanti untuk Lebaran. Mulai dari sekarang tuh udah bisa. Dan ketika misalnya harga emas naik, itu justru menggembirakan kalau kita punya banyak emas kayak gitu. Tapi agak menyakitkan kalau kita misalnya nggak punya tabungan. Nah itu makanya dari ekonomi itu harus pintar-pintar menahan diri juga kayak gitu. Betul, iya. Nah saya nanti takutnya nanti Bu Tito balik rumah ini, saya makannya saya mau ke emas-emas saja lah. Karena kenapa? Karena harga itu kan faktornya itu di luar, jadi kita nggak bisa kontrol. Yang bisa kita kontrol sebagai manusia itu ya tabungan kita, uang kita, upaya kerja kita. Kalau harga itu sudah faktornya udah banyak sekali yang mempengaruhi kenaikan harga di luar kayak gitu. Tapi kalau dengar Pak Rahman ngomong gini ya, saya yakin nih nanti pendengar juga, Pak mau ke pasar induk, rumah saya jauh. Benar, kan kayak gitu kan. Benar. Pasti akan selalu ada dan selalu Bapak mah enak ngajar di sana pulang sebelum ngajar bisa mampir ya kan. Benar. Boleh juga mungkin diupayakan cara-cara yang lain mungkin kayak gitu.
Oke, ada aja pokoknya ya Akan selalu opininya. ada dan selalu ada. Jadi harus pintar cari strategi dan harus pintar-pintar cari informasi lah sebanyak-banyaknya dan upayakan tetap untuk makan enak, murah dan berkualitas kayak gitu. Oke, jangan makan gengsi ya pendengar. Betul. Ya kita kan ujung-ujungnya ke situ, ke gaya hidup kan, balik Iya. lagi kan. BG. Oh. Banyak ya. Oke, nah saya juga akan update lagi nih. Ada pendengar lagi nih yang memberikan informasi ya bahwa di daerah dia nih di desa Segamit, kita tahu pada Segamit itu kan sayur segala macam juga ada di situ ya, buah-buahan ini di Kecamatan Semende Darat Ulu Muara Enim, harganya Rp35.000 per kilogram. Kalau di pasar Kalangannya itu bisa berapa? Oh, itu di warung. Kalau di Kalangan paling turun Rp1.000, Rp34.000 begitu. Nah, ada juga nih ada pendengar kita Ibu Ayu di Maluku Tengah itu udah Rp60.000 per kilo. Harga daging ayam mentah 50 sampai 100, beras apalagi harganya sangat mencekik Rp17.000 per kilo sampai dengan Rp20.000 per kilo. Jadi yang Rp60.000 itu harga telur. Oke. Nggak usah jauh-jauh Mbak. Di Belitung Mbak. Ya, Di Belitung harga tetangga ayam kita itu ya. Rp60.000 per kilo. Wow. Iya pernah Biayanya mencetak sampai 60.000. Itu daging ayam ya. Iya, Jadi iya. nggak usah jauh-jauh. Tapi kalau daerah timur memang Mbak. Makanya Iya. harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah untuk beras itu Iya. berbeda pasti. Pasti ya. Oke, baiklah. Nah, jadi yang lainnya juga boleh info lagi nih pendengar ya. Kita kan jadi tahu ya, ternyata nggak cuma di beberapa kota inflasi kita saja, teman-teman kita yang di luar dari sini juga ternyata amazing ya harganya. Bukan wow lagi nih. Nggak kebayang. Benar. Nah, Bu Tito, jadi BPS sendiri perannya kan memantau ya berarti dan menginformasikan data ini kepada pemerintah dan juga masyarakat ya untuk untuk pengambilan kebijakan ya. Jadi sekarang yang difokuskan kalau fenomenanya seperti ini apa nih? Difokuskan kalau sekarang karena indikator yang dihasilkan dari harga ini Mbak itu kan adalah inflasi ya Mbak ya. Yang harus dijaga itu adalah target inflasi karena target inflasi itu kan ditetapkan nih sama pemerintah sama BI yaitu untuk year on year-nya itu 2,5 plus minus 1. Jadi range-nya itu antara 1,5 hingga 3,5. Karena kalau sudah lebih atau kurang itu dianggap perekonomiannya itu melambat atau tidak tumbuh istilahnya. Kita berapa nih sekarang? Bulan kemarin year on year Sumsel itu 3,44. Makanya pemerintah pun juga kemarin Pak Kepala itu diundang HLM, High Level Meeting itu dengan gubernur ya karena itu Membahas ini ya. karena harus gimana nih gitu ini ya. kan 2 bulan lagi ya Mbak ya. Kita 3 bulan ya. 2 bulan lagi ini kita harus jangan sampai 3,5 tapi sepertinya kalau saya skenario terburuknya adalah akan terus naik. Iya. Jadi sepertinya di kisaran 3,5 lebih lah. Kalau saya sih, tapi tidak menjanjikan ya, tergantung bagaimana kesiapan pemerintah Sumsel khususnya ya untuk menghadapi Nataru nanti. Iya, berarti bisa dibilang ekonom sama BPS melihat ini sama lah ya, maksudnya gini, berarti BPS Sumsel juga belum melihat adanya tanda-tanda stabilisasi harga daging ayam dan telur ya dalam waktu dekat ya. Sepertinya seperti itu. Mbak itu kok ragu-ragu. Pak Rahman tuh nggak ragu, dia langsung bilang belum katanya gitu. Malah dia merekomendasikan ayo belanja ke pasar induk. Kan saya tidak tahu ya Mbak ya, maksudnya Iya. BPS itu kan hanya istilahnya dia tuh minggu ini kami turun nih ke lapangan gitu. Siapa tahu kan tanpa adanya, jadi BPS itu Mbak itu adalah instansi vertikal yang di luar dari OPD Pemda. Betul. Nah, kami hanya merekomendasikan, jadi kami ini hanya memberikan istilahnya saran ya Mbak ya, karena memang kami nggak boleh gitu kan ikut campur. Minta tolong nih Pemdanya Pemprov Sumsel nih tolong di ini. Tapi kan kami nggak tahu rekomendasi itu dilakukan apa enggak. Bener. Siapa tahu kami ini udah ngomong nih tolong nih ayam sama telur nih diginiin.
Pemprovnya nggak ngapa-ngapain atau tidak mencari jalan keluar kan, kita kan nggak tahu. Betul. Tidak tahu program apa yang sudah dilakukan ini. Ketika minggu depan kami turun lagi tetap naik. Nah, saya harus gimana? Karena itu bukan kewenangan kami lagi. Benar ya. Seperti Tenang itu. Mbak Tito. Pertanyaan saya juga tidak menggiring Mbak Tito untuk ikut campur. Pertanyaannya Pak, kami Enggak, kalau Besok saya langsung di blacklist sama Mbak Tito, saya nggak mau hostnya Mbak. enggak, kalau saya paling pagi-pagi kenapa saya bilang gitu, saya cek Instagramnya Dinas Ketahanan Pangan dan lain-lain, saya melihat belum ada tanda-tanda, maksudnya untuk antisipasi hal-hal yang kita bahas pagi ini, sehingga saya belum melihat ada Ketahanan Pangan kebijakan. lagi sibuk Satgas beras. Betul, nah itu kali. Makanya saya Lagi sibuk merasa Satgas beras. bisa jadi juga karena mungkin harganya belum begitu, kita katakan belum begitu terlalu tinggi lah kayak gitu. Nah, memang naik tapi masih oke, sehingga fokusnya masih beras seperti itu. Saya lihat di Instagramnya kayaknya belum Ini makanya sih, sepertinya masih belum panik memang. belum begitu panik kayak gitu. Pemdanya belum panik tapi gubernurnya sudah Mas. Nah, betul. Iya. Oke, baiklah. Berarti ini ya dari apa ya? Ada solusi juga yang memang harus digalakkan lagi kayaknya ya. Apa yang kayak sumsel mandiri pangan segala macam ya. Bukan Sebenarnya sumsel sih, individu mandiri pangan ya nggak sih? Sebenarnya bukan digalakan Mbak, karena Iya lebih sudah kan. Iya sudah Cuman maksudnya lebih digiatkan digiatkan lagi. Iya, karena ini kan seperti memang itu. program ya cukup efektif ya. Karena kemarin itu yang mandiri pangan itu baru sayur-sayuran setahu saya. Iya. Highlightnya sayur-sayuran Iya. ya. Kalau untuk peternakannya, nah itu saya Iya, belum lihat. Iya. Oke. Memang cukup efektif ya bisa dibilang seperti itu ya. Banget Mbak. Yang Iya. cabai kemarin, Wow. banget itu. Buat itu nggak tahu aja perkara rumah saya tuh mandiri pangan. Oh gitu. Kantor saya Mbak, jangan salah. Nanti Kantor kita saya juga ya di belakang ini. Oke. Nah, tapi berarti Pak Rahman kenaikan harga ini tuh memang memicu perubahan pola konsumsi kita begitu ya. Ya yang harus ya tadi seperti apa yang dibilang di awal ya, memang harus rem kita yang harus sebisa mungkin begitu ya, mengerem Kontrol. Iya, kontrol apa yang mau kita beli. Kadang kita kan beli juga nggak butuh. Iya kan, apapun Iya. itu. Banyak masyarakat yang seperti itu. Iya, cewek juga kalau ke pasar udah tahu cabai tomat banyak, ngelihat yang seger-seger warnanya ini kan beli gitu kan. Padahal nggak ini juga gitu kan ya. Nah, tapi saya mau tanyakan nih Pak Rahman, gimana dengan sektor swasta gitu ya, mungkin peternakan lokal untuk membantu menekan fluktuasi harga daging ayam dan telur ini gitu. Jadi kalau untuk dari swasta sendiri itu kan pasti dia adanya sinergi dan kolaborasi. Justru ini merupakan salah satu rekomendasi juga ataupun saran lah untuk perbaikan ke depan. Jangan sampai adanya program-program pemerintah itu tidak diimbangi atau tidak melibatkan sektor swasta juga, karena memang mau nggak mau kita nggak bisa berdiri sendiri sebagai negara juga yang besar dengan program yang melibatkan banyak pihak. Harusnya memang kita melibatkan banyak sponsor-sponsor NGO untuk tidak serta-merta program ini kemudian booming terus kita tidak antisipasi risiko yang muncul. Justru dalam proses manajemen risiko itu seharusnya dengan output yang diharapkan dari program ini itu juga harus ditampilkan berapa nilai risiko yang mungkin muncul dari berbagai pihak. Oleh karena itu memang antisipasi ini harus benar-benar dipikirkan sedini mungkin. Nah, ini karena memang programnya baru, kita tahulah Indonesia seperti ini, kadang-kadang masalahnya juga banyak beragam, tapi program ini tentu juga memberikan dampak yang luar biasa pada banyak pihak. Namun itu tadi antisipasinya, dan juga selain melibatkan pihak swasta untuk perkembangan dari program ini, tentu juga pemerintah harus tadi ada diversifikasi dan mengontrol bagaimana cara distribusi dari produk ini, karena ini juga akan berpengaruh terhadap biaya yang sampai tadi, karena satu daerah itu kan kadang-kadang memerlukan produk dari tempat lain, misalnya ada akses, ada mungkin jembatan putus atau banjir dan lain-lain. Nah, itu tentu menimbulkan biaya yang besar juga. Oke. Jadi Mbak Tito, rekomendasi BPS apa nih? Strategi lah ya gitu ya, bisa nggak sih? Ila dia ketawa lagi, tapi cuma nanya itu aja. Khawatir. Apa ya Apa ya? Kalau kemarin ya Mbak ya, Apalagi ini kan biar tidak berdampak besar ya pada kita, khususnya kelompok rentan itu tadi kan. Iya.
Kalau saya ya rekomendasinya ya. Ini terhadap apa Mbak? Pasti udah tahu lah kan kita bahas apa. Ayam sama telur ya Mbak ya. Suka ngeprank juga nih narsum saya. Silakan. Sebenarnya pada dasarnya kalau saya cuman ini aja ya, berpesan istilahnya. Iya. Ya, bener tadi kata Mas Rahmat. Oh, berarti ini mau closing statement nih. Oh, belum ya? Belum ya? Tapi boleh karena udah 8.56 juga nggak berasa ya. Kita kayak nongkrong aja ya ngobrolnya ya. Santai. Ya, Kalau silakan. saya sih bilangnya itu tadi Mbak, masyarakat itu jangan panik dulu. Mungkin memang ini terjadi sebenarnya dinas sendiri aja mungkin belum merasa itu suatu hal yang besar gitu kan. Ini mungkin hanya terjadi karena highlight dari beberapa media sosial dan mungkin ada manuver-manuver yang kita tidak tahu ya kan, titipan beberapa oknum itu kan mungkin seperti terhadap kebijakan itu sendiri. Jadi kalau saya bilang itu tadi masyarakat tetap tenang, kemudian kalau saya sih percaya masyarakat itu adaptif sekali, pintar banget deh pokoknya. Jadi mau seberapa tinggi itu harganya meningkat, itu pasti nanti akan balik lagi Mbak. Kenapa? Karena ketika itu harga sudah merasa tinggi banget, itu pemerintah itu pasti akan mengambil suatu kebijakan. Nggak mungkin dilepas gitu aja. Terus nggak mungkin juga merugikan masyarakat. Terus kemudian dari sisi masyarakatnya, masyarakat itu juga pasti akan menyesuaikan gitu. Kalau biasanya kita sarapan pakai 2 telur atau 3 telur, kita cukup 1 tambah lagi dengan air atau tepung, kan bisa jadi tetap omelet kan, gitu loh. Jadi kalau saya bilang sih seperti itu aja sih. Walaupun misalnya karena pantauannya saya ya, istilahnya BPS itu kan memantau, jadi BPS tahu kenaikan harga tersebut gitu. Tapi kalau misalnya memang masyarakat itu tidak panik, tidak misalnya buyer membeli banyak gitu ya, posisi panik saya simpan dulu nih, kayak seperti waktu kasusnya minyak goreng itu Mbak. Iya, minyak gitu goreng. Kan? Terus ditimbun segitu banyak gitu. Beras juga sempat ya kemarin. Nah kan ini karena pangan aja yang bisa, sesuatu yang bisa busuk kan. Iya, nggak awet. Nah itu tadi makanya kalau saya bilang sih jangan terlalu termakan istilahnya. Kalau memang kita masih menemukan harga di warung mahal, coba ke pasar. Nggak harus pasar induk kayaknya Mas. Jauh saya juga kalau ke pasar induk. Saya ke pasar Perumnas juga masih dapat kok Mas. Masih bisa. Kenapa saya bilang kan Pak Rahmat mewakili nih kan yang tadi. Tapi pasar induk the best Bu. Curiga Pak Rahmat nih brand ambassador pasar induk ya. Dibayar berapa ya? Ke pasar-pasar lain. Oke, ya mungkin itu aja sih Mbak. Jadi kalau misalnya memang dirasa di warung tersebut memang mahal gitu, coba ke pasar atau ke pedagang besar. Jadi boleh kok belinya sedikit-sedikit. Beberapa pedagang besar itu boleh kok membeli secara eceran gitu. Jadi itu mungkin didapatkan harga yang istilahnya tidak jauh ya dari dari harga yang di warung, karena memang harga di warung itu kan harga yang sudah ditambahkan dengan margin atau keuntungan yang diinginkan oleh warung tersebut. Seperti itu Mbak. Pak Rahman apa nih? Pesan saya untuk menghadapi fluktuasi pangan, tentunya masyarakat tadi harus bijak dan pintar-pintar nabung, mencari pendapatan tambahan untuk hidup yang lebih sejahtera dan makmur. Jangan sampai ada program dari pemerintah yang tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat tapi kitanya yang nggak ikut. Jadi ikutilah program-program dari pemerintah, maksudnya dengar informasi sebanyak-banyaknya, jangan ketinggalan, karena dari informasi itu kita akhirnya bisa bersikap adaptif, kita juga bisa bijak dalam memilih keputusan di masa yang depan. Yang paling penting kalau dari saya sebagai ekonom, banyak-banyaklah menabung, investasi sebanyak-banyaknya, sedemikian rupa jangan untuk konsumsi mungkin agak bisa dikontrol karena kita nggak tahu ke depan seperti apa di tengah fluktuasi yang sangat luar biasa. Mungkin kita saatnya untuk banyak-banyak berpikir sebelum bertindak kayak gitu. Oke, baiklah kalau begitu. Ya pendengar ya, memang fluktuasi harga daging, ayam dan juga telur ini masih tinggi, dan ya walaupun memang ada yang di belakang-belakangnya tadi ya yang ikut jadinya ya. Ini menjadi tantangan tersendiri lah bagi kita masyarakat, pemerintah, pihak-pihak terkait ya, tapi dengan pemahaman yang tepat tadi, dengan adanya diskusi ini ya, dengan langkah kebijakan yang
bisa dibilang terukur ya. Diharapkan memang kondisi ini bisa segera terkendali dan memberikan manfaat bagi kita semua. Ya mudah-mudahan dialog ini bisa memberikan gambaran yang lebih jelas dan menjadi bahan pertimbangan kita nih mau ngapain sebelumnya tuh bisa dikontrol gitu kan ya. Dan juga pertimbangan bagi para pemangku kebijakan dalam menjaga kestabilan harga pangan di masa mendatang. Terima kasih kepada kedua narasumber yang sudah berbincang-bincang menyapa pendengar kita semua. Statistisi ahli media BPS Provinsi Sumsel, Ibu Titu Indrawati SST SEMSI. Terima kasih waktunya bersama Radio Pro 1 Palembang. Dan juga pengamat ekonomi dan bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang, Bapak Muhammad Rahman Bayumi. Terima kasih Pak Rahman. Sama-sama. Mudah-mudahan kita akan berbincang-bincang kembali di lain kesempatan dengan pembahasan yang berbeda begitu ya. Baik, selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk Anda pendengar yang sudah bergabung bersama kami di Dialog Palembang pagi ini. Kami masih akan terus menemani Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja Anda ikuti Dialog Palembang pagi ini.